Pertengkaran-pertengkaran kecil pun semakin sering terjadi dan seiring dengan tumbuhnya kecurigaan Windri terhadap Petrus, Petrus bukannya bersikap untuk berusaha meyakinkan istrinya, yang ada dia malah sebaliknya curiga kalau Windri lah yang berselingkuh. Jadilah di sini mereka saling menuduh satu sama lain. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Kalimantan Barat, terjadi pada tahun 2016. Bercerita tentang seorang anggota kepolisian yang dengan tega melakukan aksi eksekusi keji terhadap dua buah hatinya, lantaran dia mendapatkan bisikan gaib. Bisikan gaib tersebut memerintahkan dia untuk menghabisi kedua buah hatinya tersebut dengan sangat mengerikan. Pada saat dia berhasil menghabisi nyawa keduanya, dia pun ditangkap. Namun, dia sama sekali tidak merasa bersalah. Karena baginya, itu adalah perintah dan bisikan dari Tuhan yang harus dia kerjakan agar dirinya diberkati. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Ya, informasi selanjutnya diduga mengidap penyakit kejiwaan skizofrenia. Anggota Satuan Intelkam Polres Melawi, Kalimantan Barat kedua. Kakak beradik yang masih berusia 3 dan 4 tahun itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada seorang pria yang tinggal bersama dengan istri dan kedua buah hatinya di sebuah asrama, tepatnya di asrama Polres Melawi, Gang Darul Falah, Nangapino, Melawi, Kalimantan Barat. Dia bernama Petrus Bakus, usianya 27 tahun. Petrus menikahi seorang perempuan yang bernama Windri Hairinianti, dan dari pernikahan tersebut mereka berdua memiliki seorang putra yang bernama Fabian yang usianya 5 tahun dan seorang putri yang bernama Amora yang usianya masih 3 tahun. Keluarga mereka hidup dengan sederhana dan penuh kebahagiaan. Terlihat dari Petrus yang sehari-harinya begitu romantis pada sang istri dan juga memperlihatkan betapa harmonisnya dia bersama putra dan putrinya. Untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari, Petrus ini bekerja sebagai anggota satuan kepolisian yang bertugas di Polres Melawi. Sedangkan istrinya adalah seorang ibu rumah tangga yang dikenal memiliki keahlian untuk membuat kue. Pada saat Petrus bertugas, Windri sang istri menyibukkan diri dengan membuat pesanan kue ulang tahun atau acara-acara khusus. Kue-kue yang dibuat oleh Windri memanglah enak dan bentuknya juga unik-unik. Makanya tidak heran banyak sekali yang menyukai dan memesan kue kepada dia. Lalu Petrus sebagai seorang polisi, dia ini memiliki pangkat sebagai brigadir. Dan oleh karena itu, dia ini selalu dipanggil dengan sebutan Brigadir Petrus. Perjalanan karirnya di dalam dunia kepolisian bisa dikatakan lumayan panjang. Untuk mencapai pangkat tersebut, banyak yang harus dia lalui. Yang mana, jika kita kembali menilik perjalanan karir Petrus, dia mulanya mengenyam pendidikan dasar di kepolisian selama kurang lebih 2 bulan lamanya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan mengikuti tes untuk masuk ke dalam satuan Intel. Baru selanjutnya, dia kembali mendaftar pendidikan kepolisian selama 4 bulan. Sehingga total pendidikan kepolisian yang sudah dia tempuh adalah sekitar 6 bulan. Setelah menyelesaikan pendidikannya tersebut, singkat cerita, Petrus pun diterima dan masuk ke dalam satuan Intelkam yang ditempatkan di Polres Melawi. Dari sini kita bisa menilai ya sobat, untuk mendapatkan gelar tersebut banyak waktu yang diperjuangkan dan yang harus dikorbankan oleh Petrus. Menurut beberapa rekan kerjanya, Petrus dikenal sebagai pribadi yang aktif, baik, serta pekerja keras. Selama dia bekerja, dia juga tidak pernah melakukan pelanggaran apapun di tempat tugasnya.
Karir Petrus ini juga tampak berjalan lancar. Meskipun demikian, entah karena stres akibat masalah di tempat kerja atau justru karena beban pikiran terhadap pekerjaan yang berat, belakangan ini perilaku Petrus mulai berubah. Dia mulai menjadi pribadi yang aneh dan berbeda dari biasanya. Menurut beberapa sumber media, ada informasi yang mengatakan bahwa Petrus mungkin mengidap gangguan jiwa. Namun banyak yang meragukan hal ini dengan alasan bahwa jika Petrus memang memiliki gangguan jiwa, seharusnya dia tidak bisa lolos tes masuk polisi. Lalu, sejak beberapa bulan terakhir, Petrus jadi sering uring-uringan dan begitu temperamental. Bahkan beberapa kali, Petrus sempat bercerita kepada sang istri jika dia sering mendapatkan bisikan-bisikan setan di telinganya. Istri Petrus yang di saat itu merasakan keanehan dari suaminya ini mulai tidak kuat dan sempat meminta untuk bercerai. Namun karena putra-putri mereka masih kecil dan masih membutuhkan figur ayah, akhirnya sang istri pun mengurungkan niatnya tersebut. Singkat cerita, pada suatu hari, Windri yang sejak awal sudah muak dengan tingkah aneh sang suami, tiba-tiba saja menemukan sebuah pesan yang begitu aneh di dalam sebuah kotak surat yang ada di rumah mereka. Kotak pesan tersebut seolah-olah datang dari seorang wanita yang misterius, dan hal ini membuat hati Windri dipenuhi dengan rasa curiga bahwa Petrus ini berselingkuh. Dan sejak saat itu, benih-benih ketidakpercayaan mulai tumbuh di antara mereka. Pertengkaran-pertengkaran kecil pun semakin sering terjadi, dan seiring dengan tumbuhnya kecurigaan Windri terhadap Petrus, bukannya bersikap untuk berusaha meyakinkan istrinya, yang ada dia malah sebaliknya curiga kalau Windri lah yang berselingkuh. Jadilah di sini mereka saling menuduh satu sama lain. Sampai-sampai ya sobat, Petrus ini meminta anak buahnya yang merupakan prajurit setianya untuk mengikuti kemanapun sang istri pergi. Meskipun keduanya sama-sama saling menyimpan curiga dan saling menuduh, namun mereka selalu berusaha untuk menyelamatkan pernikahan mereka demi putra dan putrinya. Lalu akhirnya Petrus dan Windri berkonsultasi dengan seorang romo, yang mana mereka berdua kebetulan adalah pasangan dari agama Katolik. Romo tersebut sangat dihormati karena kebijaksanaannya, dan sang romo menyarankan agar mereka lebih sering berkomunikasi dan saling terbuka. Namun nasihat itu tampaknya tidak cukup untuk meredakan badai yang sudah terlanjur bergejolak di hati mereka. Petrus bahkan sempat mendatangi romo tersebut sendirian di biara. Dia meminta agar sebuah spanduk bertuliskan, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu," agar bisa dipasangkan di tempat tinggal mereka. Karena kalimat tersebut adalah sebuah kalimat sakral di dalam agama mereka. Dan ketika permintaan tersebut diminta oleh Petrus, sang romo merasa ada sesuatu yang tidak beres dan aneh. Namun dia tidak tahu bagaimana cara membantu Petrus. Semenjak bertemu dengan sang romo, ternyata tidak ada yang berubah. Pikiran Petrus semakin hari semakin tidak jelas. Bahkan muncul di dalam hatinya niat untuk menghabisi istrinya. Niat ini secara tiba-tiba muncul dan benar-benar mengerikan. Niat ini tidak hanya dia simpan di dalam hati, melainkan dia sampai mengucapkan kalimat tersebut di depan kedua putra-putrinya yang masih kecil. Di saat itu, dia berkata kurang lebih seperti ini, "Hei nak, papa mau habisi mama kamu," ucapnya. Dan kedua buah hatinya tersebut mendengar, lantas mengadukan kalimat itu kepada sang ibu, Windri. Kepada Windri, kedua buah hatinya ini yang bernama Fabian berkata, Mama, kata papa, mama mau dieksekusi sama papa. Bener gak ma?" tanya Fabian dengan polosnya. Windri di saat itu langsung mengurutkan dahinya sembari berkata, "Apa sih kamu? Gak boleh ngomong gitu ya nak, gak boleh kayak gitu," ucap Windri sambil menasihati. Fabian pun sontak terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dan pada saat itu, sang ibu, Windri, benar-benar menganggap ucapan sang anak hanyalah lelucon biasa. Padahal yang mengadukan hal tersebut tidak hanya Fabian. Di saat itu, ternyata Amora yang lebih kecil juga mengatakan hal yang sama kepada Windri. Dia mengatakan kalau sang ibu akan segera dieksekusi. Tetapi di saat itu Windri tetap tidak percaya apa yang diucapkan oleh buah hatinya yang masih kecil-kecil tersebut. Lalu di samping itu, ternyata Petrus sudah sampai pada niatnya untuk melakukan aksi eksekusi keji tersebut. Dia justru benar-benar ingin melakukannya. Namun dia menunggu waktu yang tepat. Singkat cerita, hingga beberapa waktu kemudian, tepat pada hari Kamis tanggal 25 Februari tahun 2016, pada malam hari, semuanya pada awalnya terlihat baik-baik saja, tanpa ada masalah sedikit pun. Bahkan saat itu,
Windri sempat meminta izin untuk pergi ke Pegadaian guna menggadaikan kalung emas miliknya karena kalung tersebut memang sudah dalam keadaan terputus. Dan Windri memang membutuhkan sedikit uang untuk kebutuhan pribadi dan kebutuhan keluarga. Windri pun pergi sendirian. Lalu beberapa saat kemudian, Windri tidak kunjung pulang. Dan ternyata hal ini membuat putra laki-laki mereka merasa khawatir dengan sang ibu. Bocah kecil itu kemudian menanyakan kepada sang ayah kemana ibu mereka. Dan dia langsung mengajak sang ayah untuk menjemput sang ibu. Petrus di saat itu tidak kuasa menolak permintaan dari sang putra. Dan dia pun mengajak serta putrinya Amora untuk langsung berangkat ke Pegadaian guna menjemput sang istri. Setelah itu, entah apa yang terjadi, mereka pun bertemu dengan Windri. Ternyata memang di saat itu antriannya sedang sangat panjang. Dan setelah semuanya selesai, mereka pun langsung kembali ke rumah. Sekembalinya dari Pegadaian, Windri tiba-tiba merasa tidak enak badan dan memutuskan untuk beristirahat. Di saat itu, dia berkata, "Aduh, badan aku kok rasanya gak enak ya. Aku mau istirahat aja deh," katanya sambil menuju ke sofa yang ada di ruang tamu. Lalu kemudian, dia meminta tolong kepada salah satu buah hatinya untuk memijat sedikit badannya. Tidak lama, buah hatinya tersebut memijit-mijit kecil tubuh sang ibu. Sampai akhirnya Windri pun tertidur di depan televisi. Setelah beberapa jam kemudian, Windri tiba-tiba terbangun dengan mendengar suara riuh dari kamar mandi. Ternyata di saat itu, kedua putra-putrinya sedang asyik bermain air. Sehingga membuat mereka basah kuyup. Sebagai seorang ibu, Windri segera bangkit dan dengan nada marah menegur putra-putrinya tersebut. Tiba-tiba di sisi lain, Petrus mendengar adanya suara keributan. Petrus yang berada di ruang tamu langsung menghampiri putra-putrinya yang sedang dimarahi oleh Windri. Dan Petrus mengajak kedua putra-putrinya tersebut untuk masuk ke dalam kamar. Dengan tenang, dia menasehati sang istri untuk tidak terlalu keras kepada kedua buah hati mereka yang masih kecil. Mendengar nasihat dari suaminya, Windri merasa sedikit bersalah dan memutuskan untuk masuk ke dalam kamar guna meminta maaf kepada kedua buah hatinya itu. Dan setelah itu, karena Windri masih merasa tidak enak badan, dia pun memilih untuk kembali tidur di dalam kamar. Sementara itu, Petrus masih tetap berada di ruang tamu. Dia menikmati waktu santainya setelah seharian bekerja. Pada saat Petrus sedang bersantai, entah mengapa, secara tiba-tiba saja Petrus mendapatkan bisikan gaib lagi. Dan bisikan tersebut anehnya memerintahkan dia untuk melakukan aksi yang sangat keji kepada kedua buah hatinya. Dalam bisikan itu, dia juga mendengar jika Tuhan memerintahkan dia untuk melakukan eksekusi sebagai bukti kesetiaan kepada Tuhan. Akibat dari bisikan yang tidak jelas tersebut, Petrus langsung menuju ke dapur rumahnya, lalu mengambil sebuah senjata tajam yang berupa parang. Pada saat itu, dia membawa serta parang tersebut, lalu menghampiri kedua putra-putrinya yang sedang tertidur. Di dalam kamar, Petrus ini langsung saja melayangkan parang tadi yang sudah dia persiapkan dengan erat. Lalu dia tebaskan sekuat tenaga ke beberapa bagian tubuh dari buah hatinya secara acak. Di saat itu sontak, kedua putra-putrinya itu terbangun karena kesakitan yang amat-amat tidak bisa tertahankan. Namun di saat itu, Petrus yang mendengar teriakan dari kedua buah hatinya semakin menjadi-jadi, melayangkan parang tadi hingga berkali-kali. Sampai pada akhirnya, kedua buah hatinya itu meninggal dunia. Tidak merasa puas, entah bisikan apa lagi yang menghantui pikirannya, tiba-tiba saja Petrus langsung saja melakukan tindakan yang lebih ekstrim. Dia secara tega memotong-motong kedua buah hatinya dengan senjata tajam lain. Dia memisahkan bagian demi bagian dari kedua buah hatinya, lalu meninggalkannya dalam keadaan yang bersimbah cairan merah. Dia di saat itu melakukannya dengan suasana hati yang sangat tenang. Setelahnya, dia kemudian menuju ke tempat istrinya berada. Pada saat itu, Windri masih tertidur lelap. Dia sama sekali tidak terbangun mendengar suara kegaduhan. Sampai tiba-tiba suara langkah kaki Petrus terdengar di telinganya. Dan hal itulah yang membangunkan Windri dari tidurnya. Ketika Windri terbangun, dia langsung dikagetkan dengan keadaan suaminya yang sudah berlumuran cairan merah. Dan suaminya sedang menatap dia dari depan pintu kamar mandi sambil memegang sebuah golok. Seketika itu juga, Windri langsung menanyakan apa yang terjadi. Dengan tenang, Petrus menjawab jika dia akan menghabisi nyawa Windri. Dan jawaban dari suaminya itu sontak membuat Windri benar-benar kaget.
Seketika itu juga, Windri langsung bergegas bangun dan berlari menuju ke kamar kedua buah hatinya. Pada saat dia membuka pintu, alangkah kagetnya dia ketika mendapati pemandangan yang benar-benar mengerikan. Kedua buah hatinya sudah dalam kondisi yang mengenaskan, dan yang lebih mengejutkan lagi, kedua buah hatinya itu ditemukan dalam kondisi yang sudah terpisah-pisah. Mendapati kondisi yang mengerikan ini, Windri langsung memeluk suaminya sambil menangis dan bertanya, "Pak, kamu sadar kan, Pak?" Saat itu, Petrus sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab pertanyaan dari sang istri. Dia berkata, "Iya, saya sadar ini adalah suruhan dari Tuhan." Mendengar jawaban tersebut, ditambah dengan keadaan Petrus yang semakin pucat dan menyeramkan, Petrus pun berkata, "Aku mau menghabisi kamu juga. Namun sebelum itu tolong ambilkan aku air minum," ucapnya. Dan sang istri pun langsung segera melepaskan pelukannya dan segera berlari menuju pintu dapur. Di saat itu, yang dia lakukan adalah segera kabur dari sana. Petrus yang di saat itu menyadari jika istrinya hendak melarikan diri, dia pun langsung menghampiri Windri. Windri yang sempat menengok ke belakang seketika saja panik. Rupanya Petrus sedang mengejarnya dari belakang dengan menggunakan sebilah parang. Ketika pintu berhasil dibuka, dia segera berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Cukup lama dia berteriak hingga ada beberapa warga yang mendengar dan menyadari teriakan tersebut. Untungnya, di saat itu, para warga langsung segera berlari menuju ke sumber suara. Para warga di saat itu langsung berusaha menolong Windri, dan Windri pun diamankan di dalam salah satu rumah warga. Di sana, Windri pun menceritakan apa yang sudah terjadi di rumahnya. Setelah mendengar cerita dari Windri, beberapa orang warga yang merasa geram dengan apa yang mereka dengar langsung saja bergegas mendatangi rumahnya. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat Petrus masih ada di sana, sedang duduk santai di teras depan rumah dengan raut wajah yang tidak berdosa. Dan tanpa berlama-lama, Petrus yang sedang duduk tersebut langsung ditangkap dan dibawa oleh para warga ke Polres Melawi untuk diserahkan kepada pihak kepolisian. Dari Polres Melawi yang menerima laporan tersebut langsung menahan Petrus dan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Di sana, Petrus dimintai keterangan. Sedangkan beberapa anggota kepolisian yang lain mencoba mendatangi rumah Petrus untuk memastikan TKP. Dan benar saja, ketika pihak yang berwajib masuk ke dalam rumah tempat kejadian, mereka menemukan kedua buah hati dari Petrus sudah meninggal dunia dalam kondisi yang sangat mengenaskan, dengan bagian tubuh sudah terpisah-pisah menjadi beberapa bagian. Potongan-potongan tubuh tersebut langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi. Selain itu, di lokasi kejadian juga sempat dilakukan olah TKP untuk mencari bukti mengenai kasus tersebut. Nah, dari TKP itulah akhirnya ditemukan sebuah golok yang berlumuran cairan merah yang diduga sudah digunakan oleh Petrus untuk menghabisi kedua buah hatinya. Lalu sementara itu, di Polres Melawi, para penyidik kepolisian segera menginterogasi Petrus mengenai kasus tersebut. Dan di dalam proses interogasinya, Petrus pun mengaku bahwa memang benar dia sudah menghabisi nyawa kedua buah hatinya dengan dalih mendapatkan bisikan-bisikan gaib yang memintanya untuk menghabisi keluarga kecilnya itu, termasuk dengan sang istri. Menurut pengakuan Petrus pada saat itu, dia mendapatkan bisikan untuk segera menghabisi nyawa buah hati serta istrinya sebagai bentuk persembahan untuk Tuhan. Selain itu, Petrus juga mengaku jika dirinya menghabisi kedua buah hatinya tersebut saat mereka sedang tertidur pulas. Lalu kemudian, Petrus juga berkata, setelah kedua buah hatinya itu meninggal dunia, Petrus masih sempat membawa mereka ke kamar mandi untuk dimandikan. Baru setelah itu, dibawa kembali ke atas kasur dan langsung memisahkan bagian demi bagian. Mendengar pengakuan tersebut, pihak kepolisian pun segera membawa Petrus untuk pemeriksaan kejiwaan. Dan benar saja, dokter yang memeriksa kejiwaannya mengatakan jika Petrus ini mengalami gangguan jiwa, yaitu skizofrenia paranoid. Meskipun mendapatkan surat keterangan yang menyatakan jika Petrus terganggu secara kejiwaan, pihak kepolisian tetap memutuskan untuk terus meneruskan kasus tersebut ke pengadilan. Dan sidang kasus ini pertama kali digelar di Pengadilan Negeri Sintang, Kalimantan Barat pada 1 Desember tahun 2016. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang menjatuhkan vonis bebas terhadap Petrus. Hal ini benar-benar aneh dan tidak adil. Namun di saat itu, Majelis Hakim menjelaskan bahwa Petrus ini dipersangkakan dengan pasal 340 KUHP atau 338 KUHP atau pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak atau pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang kekerasan di dalam rumah tangga. Namun,
Mungkin karena statusnya sebagai orang yang mengalami gangguan jiwa, makanya Petrus ini tidak bisa dipenjara, melainkan hanya bisa direhabilitasi. Itu dia sobat, kisah dari Petrus yang berakhir dengan menghabisi nyawa kedua putra-putrinya karena mengatakan sempat mendengar bisikan goib. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?